Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat malam. Kita akan memasuki ibadah keluarga GPB Immanuel Medan, Rabu 3 Juni 2020. Sebelum kita memulai ibadah kita, kami memberikan kesempatan kepada keluarga lepas keluarga untuk bersaat teduh. Jemaat yang terkasih, Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita semua dan hendaknya kita harus tetap ingat bahwa keterpilihan kita bukan dikarenakan kelebihan kita daripada orang lain, melainkan untuk diutus hidup seturut dengan kehendaknya dan menjadi saksi akan kebenaran dan kasih Tuhan melalui keteladanan hidup setiap hari. Mari kita beribadah dan bernyanyi. Kita menghadap Tuhan dari Gita Bakti 6 ayat 1 dan ayat 2. Mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tidak memilih kami berdasarkan kehebatan dan kemampuan kami, namun karena rencana dan kehendak-Mu ingin dinyatakan, pakailah kami Tuhan seturut kehendak-Mu untuk menjadi saksi-Mu yang hidup melayani sesama demi kemuliaan-Mu. Amin. Kita akan memasuki pembacaan Mazmur yang tertulis pada Mazmur 21 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6 yang kita bacakan secara responsoria. Saya akan membaca ayat yang tertulis keluar dan Bapak Ibu akan membaca ayat yang tertulis ke dalam. Nyanyian syukur karena kemenangan Raja untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu, Raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya. Dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu, Engkau memberikannya kepadanya. Dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah Kau kurniakan kepadanya. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Sebab Raja percaya kepada Tuhan. Dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Demikian pembacaan Mazmur. Jemaat akan persilahkan duduk kembali. Kita naikkan pujian dari
KMM 126 ayat 1 dan ayat 2. berkuasa ya Tuhan Yesus, bertatalah selamanya di hatiku Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat Tuhan, kita masuki pelayanan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami mau dengar sabda Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus. Terlebih hamba-Mu yang harus menjelaskan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Pembacaan Alkitab dalam ibadah saat ini sebagaimana tertulis di dalam Imamat pasal 18 ayat 6 sampai 30 yang akan dibacakan oleh seorang majelis. Disilakan. Pembacaan Alkitab terambil dari Imamat 18 ayat 6 sampai dengan 30. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu, jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir daripada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang anak perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya.
di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu, sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan karena suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku. Dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu, yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat malam dan shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika umat Allah akan memasuki tanah perjanjian di Kanaan, mereka diminta untuk menguduskan hidup mereka dan keluarga mereka. Kenapa? Karena ketika hidup mereka masuk dalam tanah perjanjian di Kanaan, kalau belum hidup dalam kekudusan dan keluarga mereka pun belum hidup dalam kekudusan, maka kehidupan pribadi dan keluarga kita tidak akan pernah diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, umat Israel diminta untuk meninggalkan kebiasaan seksual yang tidak benar dalam pribadi dan keluarga mereka, seperti yang pernah dilakukan di tanah Mesir. Dan mereka pun diminta untuk berhati-hati agar tidak masuk dalam kehidupan amoral, dalam perilaku seksual, godaan dari orang-orang di Kanaan nantinya. Itulah sebabnya firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kehidupan umat Allah, kehidupan keluarga mereka harus sungguh hidup di dalam kekudusannya, tidak hidup
dalam perilaku seks yang tidak benar dan tidak dikehendaki Allah. Karena kebiasaan-kebiasaan lama ketika di Mesir dan juga godaan kehidupan amoral pada saat di Kanaan bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Mereka diminta untuk menjaga kekudusan perkawinan dengan tidak melakukan hubungan seksual dengan keluarga terdekat. Dengan ibu kandung, dengan saudara kandung, dengan cucu, dengan paman, atau dengan bibi. Hal seperti itu yang biasa dilakukan dalam masyarakat pada zaman dulu. Incest, berhubungan dengan keluarga terdekat, adalah sesuatu yang berdosa di hadapan Allah. Itu semua harus dibuang. Juga kehidupan seksual yang hanya mengumbar hawa nafsu dengan homoseksual. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu pun harus dibuang. Nafsu-nafsu bejat seperti itu. Demikian juga dengan berhubungan seks dengan binatang. Animal sex adalah sesuatu yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak ingin umatnya hidup dalam kebobrokan moral, kehidupan seksual yang tidak terkendali dan abnormal. Dan hal yang kedua, Tuhan meminta mereka pun agar membuang kebiasaan tradisi sinah bakti. Di mana tradisi itu ketika seseorang ingin naik jabatan kedudukan, datang kepada suatu kuil tempat persembahan, di situ ada wanita-wanita melakukan suatu sinah bakti. Dan akhirnya dengan melakukan sinah bakti itu, mereka bisa oleh dewa-dewanya ditolong untuk mencapai kedudukan dan jabatan tertentu. Ya, kalau saya amati, ada di Indonesia ini pesugihan yang seperti itu. Ada di beberapa tempat. Orang ingin punya jabatan kedudukan yang lebih tinggi. Datang ke pesugihan itu, berhubungan dengan perempuan pesinah bakti di tempat itu. Agar karirnya meningkat. Roh-roh yang ada di tempat itu menolong dia. Untuk apa punya jabatan kedudukan kalau ditolong oleh kuasa iblis, kuasa setan, untuk apa? Akhirnya kita akan hancur dengan karir pekerjaan, dengan kedudukan kita. Hal itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Kekudusan dalam perkawinan harus dijaga dan dipelihara. Jangan berhubungan dengan keluarga terdekat. Jangan berperilaku LGBT, homoseksual. Jangan berperilaku animal sex, berhubungan seks dengan binatang. Jangan melakukan zinah bakti untuk suatu promosi karir kedudukan jabatan. Itu semua kemurkaan, kebencian, dan akan menimbulkan kemarahan dan hukuman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman ini memang diarahkan untuk kehidupan umat Israel yang akan masuk dalam tanah Kanaan. Tapi firman ini pun berlaku untuk kehidupan kita saat ini. Tuhan tetap meminta kita menjaga kekudusan dalam perkawinan, kekudusan dalam hidup kita. Kenapa? Karena tubuh kita ini bukan punya kita, tapi punya Tuhan. Dalam tradisi perjanjian lama, mereka yang melakukan suatu proses persinahan, seperti yang dilakukan umat yang dilarang oleh Tuhan dalam bacaan ini, hukumannya hanya hukuman mati. Digantung, dipenggal, dirajam.
Hanya itu hukumannya. Coba kalau hukuman seperti ini masih berlaku saat ini. Mengerikan bukan? Mengerikan. Tapi di Timur Tengah ini masih berlaku hukuman ini. Mengerikan ibu bapak saudara sekalian. Tapi walaupun kita tidak mendapatkan ancaman hukuman dunia yang seperti ini, ingat bahwa perilaku yang tidak menjaga kekudusan hidup dan keluarga adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam buku-buku yang saya baca, beberapa psikolog berpandangan baik Moore maupun Muhammad Surya berkata dan berpandangan kalau orang biasa melakukan kehidupan persinahan dan perselingkuhan, orang itu kecenderungannya menjadi berbohong. Dan akhirnya seluruh sendi-sendi kehidupan dia terganggu. Dan puncaknya dia bisa stres, depresi, dan gangguan jiwa. Itulah sebabnya jaga kekudusan. Jangan sampai kita masuk dalam gangguan kejiwaan kita. Ini mengerikan ibu bapak. Walaupun tidak diberlakukan hukuman mati seperti di Timur Tengah atau zaman Alkitab ditulis. Tapi ini bisa merusak kejiwaan seseorang. Menghancurkan diri sendiri. Tapi hal yang kedua, menjaga kekudusan perkawinan itu harus dijaga. Laki-laki jangan hanya sekedar mengumbar seks, mencari kepuasan seks. Itulah sebabnya ada seorang teolog yang berkata bahwa seks itu bukan cinta. Seks itu emosi. Kenapa? Kalau seks itu cinta, lalu kenapa ada orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dan tidak menjaga kekudusannya? Seks itu bukan cinta. Dia ekstrim berpandangan. Tetapi menurut saya, seks bisa menguatkan cinta. Tapi seks bisa menghancurkan cinta kalau kita tidak menjaga kekudusan itu. Tapi di sisi yang lain untuk ibu-ibu, menurut saya ibu-ibu ini senang sekali dengan menjaga kecantikan. Ya, rajin ke salon, pedikur, medikur, rambut dicat biar kelihatan cantik, ikut senam, biar physically dia menjadi semakin percaya diri. Ya memang psikolog dari Amerika yang bernama Debbie Ten berpandangan bahwa wanita itu memang harus cantik. Kalau tidak cantik dia kehilangan sebagian dari nyawanya katanya. Tetapi kecantikan itu tidak berarti apa-apa. Ketika seorang istri di rumah tidak memberikan sentuhan emosional yang memadai untuk suaminya. Untuk apa istri cantik kalau kasar bicaranya terhadap suami? Untuk apa istri cantik kalau ternyata terlalu banyak merepet? Untuk apa istri cantik kalau hanya ingin memerintah suami dalam segala hal? Hal itulah yang tidak disukai oleh para suami. Dan penelitian saya, kenapa suami melakukan perselingkuhan? Karena hal itu. Sentuhan emosi yang tidak didapat. Istri saya cantik, tapi kasar. Istri saya cantik, tapi merepet terus. Istri saya cantik, tapi suka ngatur-ngatur, bahkan merendahkan saya. Ibu bapak, saudara sekalian, khususnya ibu-ibu, ingat ya,
Seorang suami dalam bekerja di kantor, dia menghadapi pergumulan tingkat stres yang tinggi. Dia pulang ke rumah, dia butuh kehangatan, kemesraan, keromantisan. Dari mana? Ya dari istrinya. Nah, kalau dia tidak dapat dari istrinya, orang lain. Ini catatan buat ibu-ibu ya. Tapi kalau saya berpandangan, istri tetap harus cantik. Ya, tapi jangan kebanyakan merepet. Jangan kebanyakan ngatur suami. Dan jangan rendahkan seorang suami. Kekudusan seorang istri di situ. Itulah sebabnya kalau kita lihat 1 Petrus pasal 3 dikatakan apa? Istri harus tunduk kepada suaminya. Sama seperti tunduk kepada Tuhan. Tapi di sisi lain pun dikatakan suami jangan kasar dan bijaksana terhadap istrinya. Kalau ini semua kita jaga, kita pelihara. Kekudusan kita jaga. Juga suami tidak mengumbar emosi seksnya. Istri memberikan sentuhan emosi yang memadai. Maka kehidupan rumah tangga dan keluarga kita menjadi indah. Itulah sebabnya dalam masa pandemi COVID-19 atau penyebaran virus corona adalah kesempatan yang indah. Untuk apa? Untuk kita kuatkan keluarga kita. Ya, suami-suami belajar untuk melihat bahwa istri kita adalah istri yang terbaik yang sudah diberikan Tuhan. Istri-istri melihat suami kita adalah suami yang terbaik. Itulah sebabnya mumpung masih punya suami, mumpung masih punya istri, kita perkuat kehidupan keluarga kita dalam iman dan dalam kekudusan. Jangan sampai kalau suami sudah meninggal baru menangis, "Oh rajaku, oh suamiku." Sudah terlambat, sudah meninggal. Tapi jangan juga ketika istri meninggal berkata, "Aku cinta pada engkau istriku, aku berjanji untuk tidak menikah lagi." Kuburan belum juga kering, 3 bulan sudah cari cewek lain. Nggak usah lebay begitu. Ya. Kita kuduskan keluarga kita. Kita perkokoh iman. Mumpung masih punya istri, mumpung masih punya anak, mumpung masih punya suami. Kita kokohkan iman percaya kita kepada Tuhan. Stay at home. Di rumah kita bekerja. Di rumah kita belajar. Dan di rumah kita membangun iman percaya kita. Kuduskan perkawinan. Kokohkan kehidupan pernikahan kita. Pasti Tuhan memberkati keluarga kita. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Mari kita memuji nama Tuhan bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia.
Bapa di surga, kami datang menghadap hadirat-Mu pada malam ini untuk mengucap syukur atas berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami, hingga kami boleh berkumpul untuk melaksanakan ibadah keluarga. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami akan berdoa untuk setiap keluarga yang mengikuti kebaktian ini Tuhan. Bapa berikan roh hikmat akal budi kepada setiap keluarga untuk dapat mengikuti kebaktian ini dengan baik, agar firman yang ditaburkan itu dapat tertanam di hati-hati setiap keluarga untuk dapat berbuah, untuk menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan atas persekutuan ini. Kami berdoa untuk pekerjaan setiap keluarga, baik kepala keluarga yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk membina keluarga ini Tuhan. Tuhan berkati. Kami berdoa juga kepada ibu rumah tangga yang senantiasa bekerja untuk membina anak-anak dalam keluarga. Tuhan berkati agar semuanya selalu hidup di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga kepada anak-anak dari setiap keluarga yang sedang melaksanakan pendidikannya Tuhan. Bapa berikan roh pengetahuan kepada mereka supaya mereka dapat belajar dengan baik, agar mereka dapat membanggakan orang tua dan membanggakan Tuhan. Saat ini Tuhan sedang dalam situasi penerimaan peserta didik baru. Bapa berkati anak-anak kami yang ingin melanjutkan pendidikannya Tuhan. Biarlah mereka dapat memasuki sekolah-sekolah terbaik, sehingga mereka juga akan menjadi anak-anak Tuhan yang dapat membanggakan orang tuanya dan mereka dapat mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi yang sedang berusaha untuk mencari pekerjaan. Bapa berkati, Bapa berikan tempat-tempat yang layak bagi mereka supaya mereka dapat menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa dan negara ini, terutama bagi pemerintah kami yang dalam programnya untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bapa berkati usaha-usaha mereka. Bapa sadarkan juga rakyat kami supaya kami taat terhadap aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kami, sehingga pandemi COVID-19 ini dapat segera diberantas dan berlalu dari negara Republik Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini Tuhan, yang dalam usaha-usahanya untuk mengatasi COVID-19 ini Tuhan berkati. Terima kasih. Dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Melanjutkan doa syafaat kami berdoa untuk para dokter, para medis, juru rawat sebagai garda terdepan yang menangani dan merawat semua pasien-pasien yang terjangkit COVID-19 ini Tuhan. Baik ODP, PDP, bahkan mereka yang sudah positif. Beri perlindungan pada mereka Tuhan dalam tugas pelayanan mereka, dan beri kekuatan serta kesabaran, dan beri kemampuan kepada para dokter, para medis, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Sehingga pasien-pasien dapat sembuh oleh perpanjangan tangan Tuhan melalui para dokter dan para medis. Berkati juga Tuhan
alat-alat kesehatan, obat-obatan, makanan dan minuman sebagai penunjang untuk kesembuhan para pasien. Beri mereka kesabaran dan pengharapan yang hanya tertuju kepadamu, dan dengarlah doa-doa pengharapan mereka Tuhan. Berkati juga keluarga-keluarga mereka ketika mereka tidak bisa berjumpa dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai para dokter dan para medis. Tuhan juga memberkati setiap keluarga para pasien, dan Tuhan juga mendengarkan doa-doa pengharapan mereka sehingga mereka boleh disembuhkan oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Inilah doa kami Bapa yang jauh daripada sempurna. Dengarkanlah pengharapan kami, dengarkanlah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Putra Bapa yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa kami. Kembali lagi kami datang di hadapan-Mu ya Allah kami, di mana dalam doa syafaat kami pada malam hari ini, kami berdoa Tuhan kembali untuk dampak sosial, ekonomi daripada adanya pandemi COVID-19 ini Tuhan, banyak berdampak bagi orang, bagi semua orang, terlebih bagi jemaat Tuhan yang mana pada saat sekarang ini yang mereka ada di PHK karena pekerjaan, mereka harus berhenti ya Tuhan, mereka harus dirumahkan. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kekuatan kepada jemaat Tuhan, khususnya apabila ada jemaat GPIB yang dirumahkan oleh karena mereka diberhentikan dari pekerjaan karena pandemi COVID-19 ini. Dan kiranya gereja-Mu juga sekarang Tuhan yang membuat posko untuk bantuan, Tuhan berkati agar kiranya gereja-Mu juga dapat untuk memberikan bantuannya terhadap yang berdampak daripada pandemi COVID-19 ini, sehingga jemaat Tuhan yang dirumahkan melalui pekerjaan mereka, baik itu karyawan maupun karena bekerja di jasa-jasa pelayanan, Tuhan memberkati agar kami di gereja-Mu ini juga Tuhan dapat memberikan bantuan pelayanan sehingga dapat didistribusikan kepada mereka-mereka yang membutuhkannya. Berkatilah Tuhan gereja-Mu dalam menangani bantuan ini. Kiranya jemaat-Mu juga terbuka hati dan pikiran jemaat-Mu untuk dapat memberikan pertolongan maupun bantuannya kepada gereja, supaya gereja juga dapat menyalurkannya kepada jemaat-jemaat Tuhan yang di PHK. Demikian juga kepada jemaat-jemaat yang lain ataupun yang bukan jemaat GPIB, mereka juga dapat membantuan dari posko yang sudah dibuat oleh jemaat-Mu GPIB Immanuel Medan ini Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di dalam pelayanannya, jemaat-jemaat yang ada di 14 Mupol, khususnya Tuhan berkati Bapa di sorga, di mana pada saat ini semuanya beribadah di rumah karena situasi COVID-19 ini Tuhan, dan juga karena himbauan daripada pemerintah dan himbauan daripada sinode juga untuk beribadah di rumah. Biarlah Tuhan yang memberkati jemaat-Mu sekalipun beribadah di rumah. Dan kami percaya Tuhan, pada suatu saat nanti kami boleh kembali untuk beribadah seperti sedia kala di gereja-Mu, berkumpul bersama teman-teman seiman kami, berkumpul dengan jemaat-jemaat yang lainnya, berkumpul dengan keluarga kami, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Biarlah sekalipun kami beribadah di rumah kami saat ini, baik itu ibadah keluarga maupun ibadah
setiap hari Minggu maupun ibadah-ibadah lainnya ya Tuhan. Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, semua jemaat Tuhan yang ada di Mopel Sumut Aceh ini, terlebih khusus di dalam pelayanan Jemaat GPIB Immanuel Medan ini. Terima kasih Bapa, kepadamu-lah kami menyerahkan gereja kami di dalam pelayanannya. Tuhan berkati Bapak Pendeta Joni Alonto sebagai Ketua Majelis Jemaat di dalam melayani Jemaat-Mu Immanuel ini. Tuhan berkati seluruh majelis yang ada di dalam pelayanannya. Tuhan berkati yang terlibat ambil bagian di dalam pelayanan di gereja-Mu ini, baik itu muslagar, komisi-komisi, panitia-panitia Tuhan. Biarlah semua dapat bekerja hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa sembahyang kami, syafaat kami kepadamu. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Tuhan yang mengasihi kami, saat ini juga kami berdoa untuk umat muslim yang baru saja merayakan hari Idul Fitri, hari Lebaran. Walaupun karena keterbatasan yang mereka alami dalam masa pandemi COVID-19 ini, belum bisa bersilaturahmi, kalaupun melakukan hanya terbatas. Biarlah saatnya nanti mereka bisa bersilaturahmi. Dan biarlah mereka boleh merasakan hati yang fitri, kembali kepada kemenangan dan kesucian. Setelah mereka melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Berkati Indonesia dalam kebersamaan bangsa ini, dalam kesatuan bangsa kami. Inilah doa sembahyang kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, persembahan persepuluhan, dana partisipasi pembangunan, dan syukur dapat jemaat transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 106-0074-000020 atas nama GPIB Immanuel Medan. Dengarlah nas Alkitab dalam Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah hai umat-Nya, bawa persembahan padanya.
sukacita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Jemaat, mari berdiri untuk mendoakan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk berkat yang ada pada kami. Berilah seluruh kesehatan agar kami bisa tetap melakukan pekerjaan kami dan kami bisa kembali beraktivitas seperti semula. Terimalah apa yang kami kumpulkan ini untuk membantu pelayanan bagi jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, ibadah keluarga minggu depan masih kita laksanakan dengan channel YouTube ini. Biarlah menjadi berkat buat kita sekalian. Dan firman Tuhan mengingatkan kita sekalian, mari kita jaga kekudusan diri dan juga kekudusan keluarga kita. Jauhi kehidupan dalam persinahan. Tingkatkan kehidupan keutuhan persekutuan keluarga kita. Pasti Tuhan memberkati keluarga kita. Kita menutup ibadah kita dengan pujian Kita Bakti 345 ayat pertama. Sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, Arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kasih Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita pribadi, keluarga, gereja Tuhan dan bangsa serta negara ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah keluarga selesai, Tuhan memberkati. Shalom.